Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 14 hingga tanggal 20 Agustus 2023. Seperti biasa, saya ingat pembacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Karena untuk bacaan ini bisa vice versa, untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik orang terdekat kamu, seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah dealing sama kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Ada 8 of Wands, Strength, 3 of Cups, Justice, Queen of Cups, 5 of Swords, 2 of Wands, ada 7 of Wands, 7 of Pentacles. Untuk the bottom of the deck kamu ada The Moon dan juga Ace of Pentacles. Sangat sensitif. Apalagi kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kamu ngomongnya kurang enak, atau kamu melihat orang-orang sekitar kamu, anak-anaknya udah pada menikah, sukses semua, mereka punya mobil, punya rumah, kelihatannya bahagia, kamu akan ambil hati. Jadi sensitif, ada konflik batin di dalam diri sendiri. Kapan ya kira-kira aku bisa seperti mereka? Untuk kamu yang punya anak, bisa jadi anak kamu belum menikah hingga sekarang, dan itu yang menjadi beban pikiran kamu. Kamu lihat anak-anak orang udah pada menikah, kamu jadi peka, semakin sensitif akan hal itu. Jadinya kamu murung tiap hari. Ketika kamu bicara sama anak kamu juga jadi nggak enakan. Anak kamu juga jadi merasa nggak enak sama kamu. Nah, Moon ini banyak kondisinya ya. Bisa jadi hal lain seperti hasil kinerja dari bawahan kamu. Kalau kamu adalah atasan, mungkin kamu kurang puas atas pelayanan mereka, atau kamu yang merupakan pelayan, mungkin kamu sebagai coworker, kamu asisten rumah tangga, kamu bantu-bantuin usaha orang lain, mungkin ada semacam konflik batin, atau kamu ngerasa sangat sensitif ketika atasan kamu ngerasa pelayanan kamu nggak memuaskan. Padahal kamu di sini sudah melakukan yang terbaik. Bisa jadi karena masalah kondisi keuangan, karir yang belum stabil. Ada Queen of Cups ya. Ada sesuatu hal yang membuat perasaan kamu ini nggak nentu. Kadang sedih, tiba-tiba nanti sepanjang hari kamu sedih. Tapi ketika kamu dimotivasi orang-orang terdekat kamu, atau kamu menemukan video-video motivasi, kamu bisa termotivasi kembali lagi. Jadi ini berfluktuasi dia, up and down situasi emosi kamu di minggu ini. Kudu harus bisa berpikir realistis, objektif di dalam menilai segala sesuatunya. Mungkin kamu sedang membandingkan diri kamu dengan orang lain, ya orang lain udah berhasil, aku masih tetap seperti ini. Kalau kita ngebanding-bandingin diri kita terus, yang ada kita terus kecewa. Kalau kita kecewa pada diri kita sendiri, kita sama aja dengan menyiksa diri sendiri. Ya, kalau orang terbawa beban pikiran seperti ini bisa jadi penyakit loh untuk diri sendiri ya kan. Kalau kita berpikir realistis, bahwasanya setiap orang memiliki waktu masing-masing untuk sukses, maka perjalanan kamu dengan perjalanan kesuksesan seorang lain nggak akan sama. Mungkin mereka lebih duluan sekarang, ya kamu menyusul beberapa tahun lagi ke depan. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu kamu persiapkan dari segi mental, atau mungkin semesta itu sedang membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih strong lagi. Ketika ke depan kamu sudah semakin sukses, kamu memiliki fondasi yang kuat. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan data-data pemberkasan, mungkin kamu kerja di kantoran. Beberapa di antara kamu yang berencana untuk melakukan perjalanan penerbangan. Sepertinya berhubungan ini dengan paspor, surat menyurat, catatan sipil. Masalah pinjaman juga ada di sini ya, untuk Justice dan juga 8 of Wands. Ada 3 of Cups. Beberapa di antara kamu suka ngumpul-ngumpul sama teman-teman kamu, suka ngobrol. Ada yang suka bicara ini. A big talker. Seneng mengekspresikan pendapat, pemikiran, suka membaca, suka menulis. Sosok yang bekerja keras, bahkan suka bantuin orang. Kalau misalnya ada waktu luangku, aku bantuin kamu, aku dapat profit, aku dapat untung dari situ, ya udah nggak apa-apa, aku manfaatin waktu luangku. Nah, kamu orang yang akan selalu memanfaatkan
tenaga kamu dan juga waktu kamu untuk tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk mendapatkan uang tambahan tadi ya. Cuman walaupun kamu suka berbicara, senang ngobrol-ngobrol sama orang-orang sekitar kamu, ada sisi sekretifnya kamu. Ya, ada bagian tersembunyi dari kamu yang gak kamu ceritakan pada orang-orang. Bagaimana perasaanmu, apa pemikiranmu terhadap gaya hidup orang lain, terhadap dirimu sendiri, ataupun mengenai orang-orang tertentu ya. Kamu mungkin memiliki penilaian tertentu, tapi kamu simpan itu dalam-dalam di dalam hati dan pikiran, nggak diungkapkan. Yang keluar itu semua cuman lelucon atau sanda gurau. Gimana lah supaya suasana pertemuan kamu dengan teman-teman serasa rame gitu ya. Untuk Seven of Wands dan juga Seven of Pentacles ini tadi berkolerasi ke Five of Swords tadi ya. Kamu ngerasa berbeda dari orang-orang di sekitar kamu. Mungkin kamu ngerasa mereka udah pada sukses semua, pada berhasil, terlihat bahagia, dan kamu masih di sini, masih stagnan. Percayalah bahwa setiap orang itu memiliki time zone-nya masing-masing untuk keberhasilannya ya. Ada orang yang cepat dia tamat kuliah, usia 25 tahun dia sudah menjadi CEO, tapi 50 tahun usianya udah meninggal. Ada orang tunggu 50 tahun dulu baru dia bisa jadi CEO. Dan dia hidup sampai 90 tahun. Barack Obama contohnya menjadi presiden di usia muda, pensiun 50 tahunan. Coba Joe Biden, udah tua dulu baru dia bisa jadi presiden. Jadi semua orang punya time zone-nya masing-masing. Kalau kita menyamakan diri dengan orang lain, gak akan bisa. Gak akan ada harmonisasi, dinamisme di dalam dunia ini gak akan ada. Ya, orang yang ngerti prinsip kerja alam itu bakalan paham dan bakalan bisa menerima perbedaan-perbedaan ini tadi. Kalaupun misalnya ada orang yang duluan sukses dari kamu, tidak menimbulkan kecemburuan bagi diri kamu sendiri. Justru memotivasi diri sendiri ya, supaya kelak aku akan seperti dia gitu. Oke, saya klarifikasikan. Ada The Hangman, Seven of Swords, Six of Cups, Page of Cups, Five of Swords, the Empress, Knight of Pentacles, Knight of Cups, Nine of Cups. Untuk the bottom of the deck kamu ada Three of Swords dan juga Ace of Cups. Iya, ada rasa sakit hati, sedih. Ya, kalau kita banding-bandingin terus diri kita dengan orang lain kan sakit hati lah, sedih ya. Sekali kita memulai pikiran kita berpikir yang negatif, maka ini muter-muter terus. Nanti makin menyakiti otak, makin pening, makin sakit nanti kepala ya. Jadi jangan dipikirin hal-hal yang enggak menghasilkan. Misalnya kamu memikirkan anak kamu yang belum menikah atau anak kamu belum mendapatkan pekerjaan hingga sekarang. Kalau kamu terus pikirkan, apakah dengan memikirkan bisa memberikan anak kamu pekerjaan? Belum tentu. Yang lebih baik itu adalah kita mendoakannya supaya memperoleh pekerjaan, bukan memikirkan hal-hal yang negatif ya, atau memikirkan bagian-bagian dari hal-hal yang gak menyenangkan atas kondisi situasi itu. Justru harusnya didoakan supaya menemukan jalan supaya ada kebahagiaan. Untuk Seven of Swords, ada beberapa di antara kamu di minggu ini mungkin akan dealing dengan tindakan-tindakan careless. Nah, apapun yang kamu kerjakan di minggu ini ya, kudu hati-hati dengan sekitar, bertutur kata atau lagi ngobrol-ngobrol juga dengan orang-orang di sekitar, hati-hati dengan perkataan supaya nggak keceplosan nih. Ada beberapa rahasia mungkin yang kamu simpan, rahasia kamu atau rahasia orang terdekat kamu, sahabat kamu, ya jangan sampai keceplosan kan gitu. Nanti kalau udah keceplosan jadi konflik. Nggak konflik batin, konflik sama orang terdekat kamu. Untuk urusan-urusan yang belum kelar, kudu nih dari sekarang kamu mempersiapkan diri secara finansial, manakala di depan butuh uang untuk menuntaskan hal-hal yang belum selesai nih. Ini bisa jadi ada urusan-urusan utang piutang ke suatu korporasi atau badan simpan pinjam tertentu. Kudu harus hemat-hemat lah, nabung ya. Kita nggak tahu sewaktu-waktu ke depan ada kebutuhan mendadak atau
masih ada kebutuhan-kebutuhan yang belum tuntas, itu segera dituntaskan supaya enggak menggantung terus ya, enggak terus ya berlanjut. Jadi utang itu ibarat sekali kita berutang, jangan dilanjut lagi berutang gitu. Ini bisa jadi semacam jebakan ya. Kalau kita sudah berutang satu, tuntaskan dulu ini, baru mulai lagi utang kedua gitu. Jangan utang satu belum selesai, udah lanjut lagi utang kedua kan gitu ya. Ini ibarat ya, saya nggak berkata bahwa semua Sagittarius berutang, tapi saya mengilustrasikannya sebagai analogi untuk masalah yang belum tuntas di sini. Sebaiknya kalau misalnya ada satu masalah yang belum selesai, itu dituntaskan dulu sebelum melangkah ke suatu pokok permasalahan yang lain. Satu persatu diselesaikan gitu, jangan semuanya sekaligus dirangkum gitu, nanti puyeng ya, sakit kepala yang ada jadi emosian ya kan. Oke, intinya di minggu ini bakalan ada kebahagiaan untuk kamu yang melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, bakalan ada kesempatan itu, ada vacancy, ada lowongan pekerjaan, ada kesempatan baik bagi kamu untuk meniti karir. Juga kamu akan ketemu dengan sosok energi Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus. Bisa jadi ini adalah orang terdekat kamu yang terus memotivasi kamu. Tadinya mungkin di sini kamu sempat down ya, tapi setelah kamu dimotivasi, energi yang saya sebutkan tadi berefek ke kamu, semangat itu kembali lagi muncul. Semangat untuk bekerja, semangat untuk memulai hidup dengan energi baru. Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.